Halo, nama saya Cihan Atika dengan NIM P272260230084 dari D3 Fisioterapi B tingkat 1. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi, Anatomi dan Sistem Saraf Tepi. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari cerebrum, batang otak, cerebellum, dan medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 saraf spinal. Seperti yang ada di judul, di sini kita akan membahas mengenai sistem saraf tepi. Yang pertama ada 12 pasang saraf kranial. 12 pasang saraf kranial terdiri dari nervus olfactorius, nervus opticus, nervus oculomotoris, nervus trochlearis, nervus trigeminus, yang terbagi menjadi 3 lagi, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Selanjutnya ada nervus abducens, nervus facialis, nervus auditorius, nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, dan yang terakhir, nervus hypoglossus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf spinal terdiri dari 31 pasang yang dikelompokkan menjadi yang pertama, nervus hypoglossus, yaitu nervus yang mensarafi daerah sekitar lidah. Yang kedua, nervus occipitalis minor, yaitu nervus yang mensarafi bagian otak belakang dalam trunkusnya. Yang ketiga, nervus thoracius, yaitu nervus yang mensarafi otot serratus anterior atau otot dada bagian depan. Yang keempat, ada nervus radialis, yaitu nervus yang mensarafi bagian-bagian otot seperti otot lengan bagian bawah belakang, otot triceps brachii atau otot lengan atas, otot ansoneus atau otot kecil pada permukaan belakang siku, otot brachioradialis atau otot lengan bawah, dan otot ekstensor lengan bawah. Selain itu, saraf ini juga mensarafi kulit bagian belakang lengan atas dan lengan bawah. Yang kelima, ada nervus thoracius longus, yaitu nervus yang mensarafi otot subclavius atau otot berbentuk segitiga yang terletak antara tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Yang keenam, ada nervus thoracoldorsalis, yaitu nervus yang mensarafi bagian otot deltoid atau bahu, otot trapezius atau otot yang menyusun struktur punggung manusia, dan otot latissimus dorsi atau otot besar yang berada di bagian punggung belakang lengan. Yang ketujuh, ada nervus axillaris, yaitu saraf yang bersandar pada kolom chirurgium humeri atau suatu penyempitan pada tulang lengan humerus. Yang kedelapan, ada nervus subclavius, yaitu nervus yang berasal dari akar saraf C5 dan C6 yang mempersarafi otot subclavius atau otot kecil berbentuk segitiga yang berada di antara tulang selangka dan tulang rusuk pertama. Yang kesembilan, ada nervus subcapulari, yaitu nervus yang berasal dari akar saraf C5 mempersarafi otot rhomboideus mayor dan minor atau otot yang menyusun bagian lengan atas, serta otot levator scapulae atau otot yang mengatur gerakan dari tulang belikat. Yang ke-10 ada nervus supracapularis, yaitu nervus yang berasal dari trunkus superior atau gabungan dari akar saraf bagian atas yang mempersarafi otot supraspinatus dan infraspinatus atau otot kecil di lengan atas. Yang ke-11 ada nervus phrenicus, yaitu nervus yang mempersarafi organ diafragma. Ke-12 ada nervus intercostalis, yang ke-13 ada nervus intercostobrachialis, yaitu nervus yang mempersarafi kelenjar getah bening. Yang ke-14 ada nervus cutaneus brachii-medialis, yaitu nervus yang mensarafi kulit sisi tengah lengan atas. Yang ke-15 ada nervus cutaneus antebrachii-medialis, yaitu nervus yang mensarafi kulit di sisi tengah lengan bawah. Yang ke-16 ada nervus ulnaris, yaitu nervus yang mensarafi 1/2 otot
flexor atau otot yang berperan dalam gerakan lipat lengan bawah dan otot-otot kecil tangan, dan kulit tangan di sebelah tengah. Yang ke-17 ada nervus medianus, yaitu nervus yang memberikan cabang C5, C6, C7 untuk nervus medianus. Yang ke-18 ada nervus musculocutaneus, yaitu nervus yang berasal dari C5 dan C6 mempersarafi otot coracobrachialis, yaitu otot kecil yang meletak pada tulang belikat. Otot brachialis atau otot lengan atas, dan otot bicep brachii atau otot lengan atas yang mempunyai 2 cabang. Selanjutnya, cabang ini akan menjadi nervus cutaneus lateralis dari lengan atas. Yang ke-19 ada nervus dorsalis scapulae, yaitu nervus yang berasal dari ramus C5 yang mempersarafi otot rhomboideus atau otot yang menyusun lengan atas. Yang ke-20 ada nervus transverse colli. Yang ke-21 ada nervus neurocuralis, yaitu nervus yang berjalan berdekatan menuju foramen atau lubang pada tulang. Letak anatomisnya berada di sebelah atas lamina terminalis atau daerah hipotalamus di otak. Yang ke-22 ada nervus subcostalis, yaitu nervus yang mempersarafi sistem kerja ginjal dan otaknya. Yang ke-23 ada nervus iliosymphygostaticus, yaitu nervus yang berpusat pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Yang ke-24 ada nervus iliongalis, yaitu nervus yang mempersarafi sistem genital atau alat reproduksi. Yang ke-25 ada nervus genitofemuralis, yaitu nervus yang berpusat pada medula spinalis L1 sampai 2 berjalan ke caudal, menembus otot psoas major atau otot di bagian bokong manusia setinggi vertebrae lumbalis atau tulang belakang bagian lumbal 3 atau 4. Selanjutnya ada nervus cutaneus femoris lateralis, yaitu nervus yang memsarafi tungkai atas bagian luar, tungkai bawah, serta bagian luar kaki. Yang ke-27 ada nervus femularis, yaitu nervus yang mempersarafi daerah paha dan otot paha. Yang ke-28 ada nervus gluteus superior, yaitu nervus yang bercabang dari tulang belakang L4, L5, dan paha, walaupun sering dijumpai percabangan dengan letak yang lebih tinggi. Yang ke-29 nervus ischiadicus, yaitu nervus yang mempersarafi bagian pangkal paha. Yang ke-30 ada nervus cutaneus femoris inferior, yaitu nervus yang mempersarafi bagian lengan bawah. Nah, yang terakhir ada nervus pudendus, yaitu nervus yang terletak berdekatan dengan ujung spina ischiadica atau tonjolan pada tulang ischium. Nervus pudendus mempersarafi otot levator ani atau otot yang terletak di sisi panggul, dan otot perineum atau otot bagian bawah kemaluan ke kiri atau ke kanan, sedangkan letak kepalanya dibuat sedikit lebih rendah. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai sistem saraf tepi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan kata dan salah pengucapan. Terima kasih.